Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmania dari Lokal 4 PAIA. Di sini saya akan menjawab jawaban pertanyaan UAS yang Bapak berikan. Yang pertama itu bacakan dan terjemahkanlah dengan baik dan benar ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode dan evaluasi pendidikan Islam yang sesungguhnya. Nah, yang pertama itu tujuan. Tujuan terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sesudah itu tentang pendidik. Terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman yang berbunyi Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan, yang artinya yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia mengajarkannya pandai berbicara. Yang ketiga tentang peserta didik. Nah, peserta didik terdapat dalam Al-Quran surah At-Tarim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijab. Selanjutnya peserta didik. Peserta didik terdapat dalam Quran surah At-Tarim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghilazun sidadul la ya'sunallah ma amarahum wa ya'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahnya. Selanjutnya kurikulum. Terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum suhada'a iz hadara Ya'qubal maut iz qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu ta'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Selanjutnya tentang metode. Terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balli' ma anzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balli'ta risalah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya.
Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Selanjutnya tentang evaluasi. Terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yaftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan selanjutnya ada ayat mengatakan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa laya'lamannal kazibin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Dan soal yang kedua, terkait masalah yang sedang terjadi, lembaga pendidikan Islam baik di madrasah maupun di pesantren, antara lain, lemahnya akhlak siswa madrasah kurang memiliki akhlak yang baik dan kurangnya kontribusi siswa untuk pindah ke sekolah umum. Selanjutnya, kurangnya kontribusi siswa madrasah kurang memiliki kebebasan untuk mengelola pendidikan dengan cara sendiri. Karena hampir semua hal pendidikan ditentukan oleh otoritas pendidikan. Selanjutnya, permasalahan internal dan eksternal. Nah, madrasah menghadapi permasalahan internal seperti kurangnya akhlak siswa dan permasalahan eksternal seperti kurangnya kebebasan masyarakat untuk mengelola pendidikan. Selanjutnya, karakteristik pendidikan. Pesantren lebih dominan dalam ilmu agama, sedangkan madrasah lebih dominan dengan ilmu agama dan ilmu umum. Kurikulum. Selanjutnya kurikulum. Nah, kurikulum pondok pesantren memiliki varian kurikulum seperti pondok pesantren salaf, klasik, semi, berkembang dan modern yang mempengaruhi pendidikan Islam. Nah, selanjutnya pendidikan Islam di era globalisasi. Pendidikan Islam di madrasah dan pesantren memiliki permasalahan yang cukup urgensi dengan membenahi pendidikan Islam di era globalisasi. Selanjutnya, keterbatasan fasilitas. Pendidik di madrasah sanawiyah, pondok pesantren modern, Darul Falah belum mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap. Nah, selanjutnya keterbatasan pendidik. Pendidik di madrasah belum memahami betul perencanaan melaksanakan pembelajaran. Nah, selanjutnya keterbatasan sarana dan prasarana. Pendidikan Islam di madrasah dan pesantren menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Selanjutnya, dengan demikian masalah yang terjadi di lembaga pendidikan Islam di madrasah dan pesantren meliputi berbagai aspek, termasuk kurangnya akhlak siswa, kurangnya kontribusi siswa, kurangnya permasalahan internal dan eksternal, karakteristik pendidikan, kurikulum pendidikan Islam di era globalisasi, keterbatasan fasilitas, keterbatasan pendidik dan keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan kepercayaan masyarakat. Yang pertama yaitu masalah yang terjadi pada diri peserta didik. Nah, masalah yang sering terjadi pada peserta didik sekolah, yang pertama itu kurang motivasi.
Siswa seringkali kurang motivasi untuk belajar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tidak adanya tujuan yang jelas, tidak adanya dorongan dari orang tua, dan kurangnya penghargaan atas prestasi yang dicapai. Nah, siswa itu sangat butuh motivasi untuk belajar. Nah, kita sebagai orang tua, kita harus memotivasi anak kita untuk terus belajar dan belajar. Selanjutnya, banyaknya gangguan. Banyak gangguan internal seperti kesulitan mengingat materi dan gangguan eksternal seperti hambatan eksternal. Selanjutnya, banyaknya gangguan internal seperti kesulitan memahami materi dan gangguan eksternal seperti hambatan praktis dan karakter guru dapat menghambat proses belajar siswa. Nah, selanjutnya, sulit mengingat. Siswa sering mengalami kesulitan dalam mengingat materi yang diajarkan yang dapat disebabkan oleh kurangnya strategi belajar yang efektif dan kurangnya bantuan dari guru. Selanjutnya, manajemen waktu. Kurangnya manajemen waktu yang efektif dapat membuat siswa tidak efektif dalam belajar dan mengalami tekanan yang berlebihan. Selanjutnya, tidak menikmati mata pelajaran tertentu. Siswa sering tidak menikmati mata pelajaran tertentu atau tidak menikmati pelajaran yang dia tidak menyukainya. Nah, itu dapat disebabkan oleh kurangnya motivasi, kurangnya bantuan dari guru, dan kurangnya penggunaan teknologi yang tepat. Selanjutnya, perbedaan individual. Perbedaan individual antara siswa seperti kemampuan belajar, motivasi, dan gaya belajar yang dapat mempengaruhi proses belajar. Selanjutnya, masalah keluarga. Masalah keluarga ini sering terjadi dalam keluarga yang mengakibatkan anak itu sulit untuk kurangnya dukungan dan perhatian dari keluarganya yang dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa disebabkan oleh masalah keluarga tersebut. Nah, masalah yang terjadi pada diri pendidik, kualitas guru, kurangnya pelatihan, sertifikasi yang lemah, dan kurangnya inisiatif. Selanjutnya, masalah yang terjadi pada diri pendidik. Yang pertama itu kualitas guru, kurangnya pelatihan, sertifikasi yang lemah, dan kurangnya insentif untuk menarik guru berkualitas dapat merugikan pendidikan. Selanjutnya, kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dapat menghambat kemampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan. Selanjutnya, kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan antara daerah, kesenjangan pendidikan dapat menyebabkan kualitas pendidikan yang tidak seimbang. Selanjutnya, kurangnya sumber daya yang memadai. Kurangnya sumber daya seperti bahan ajar, peralatan, dan infrastruktur dapat menghambat proses belajar. Selanjutnya, sulitnya menjaga konsentrasi dan motivasi siswa. Siswa seringkali kesulitan untuk fokus dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sehingga guru perlu menggunakan berbagai teknik motivasi untuk memotivasi siswa agar semangat untuk belajar. Selanjutnya, pendidik kurang menguasai kompetensi. Pendidik kurang menguasai dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan yang kurang baik. Masalah sarana dan prasarana di sekolah terjadi karena kurangnya fasilitas yang memadai seperti bangunan yang rusak, seperti kurangnya media pembelajaran, kurangnya alat pembelajaran. Sesudah itu, keterbatasan buku di perpustakaan tidak mencukupi
dan laboratorium tidak memadai. Hal ini dapat mengurangi motivasi belajar siswa, menurunnya kualitas pendidikan, dan menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia. Untuk soalan pertama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, dan evaluasi. Hadis tentang tujuan terdapat hadis tujuan hadis Ibnu Majah nomor 4192. Hadisana Abu Marwan Hadisana Abu Marwana Usmani Hadisana Abdul Azizi Nu'abi Hazimi an Alami bni Abdirrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ana suraka sarki faman amilali amala suraka fihi azizi fa anna minhu bari wa huwal lillazina usrok. Artinya, telah menciptakan kepada kami Ibnu Marwan al-Usmani telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Hazim dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu, maka barang siapa mengerjakan suatu amalan dengan menyertakan sekutu selain dariku, maka aku berlepas diri darinya dan ia milik sekutu yang disertakannya itu. Hadis Ibnu Majah. Guru mampu menguasai pembelajaran. An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha lam yab'asuni mu'nita wala muta'annata walakinna ba'asani mu'allima mubassiro. Artinya, Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah, sesungguhnya Allah tidak mengutuskan sebagai orang yang menyusahkannya dan merendahkan orang lain. Akan tetapi Allah mengutusku sebagai seorang pengajar, guru, dan pemberi kemudahan. Peserta didik. Hadis Ibnu Majah nomor 224. Hadisana Isamu bnu Ammari haddasana Sodaqatu bnu Khalidi hadisana Usmanu bnu Abi Atikah an Ali bni Yazida an Al-Qasimi an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bihadza ilmi qabla ayyuk bada wa qabduhu ayyurfa'a wa jama'a baina idiba'ani al-wusta wallati saliyal ibha hal hakaza summa qallal alimu wal muta'allima sarikani fil ujri wala khuraira fi sairis nas. Artinya,
telah menciptakan kepada kami. Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami. Sodaqah bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami. Utsman bin Abu Atika dari Ali bin Yazid dari Al-Qasim dari Abu Umamah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian berpegang teguh dengan ilmu ini sebelum dicabut, dan dicabutnya adalah dengan diangkat beliau mengambungkan antara dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk seperti ini, kemudian bersabda, seorang alim dan penuntut ilmu bersekutu dalam pahala dan tidak ada kebaikan pada mayoritas manusia. Ibnu Majah. Kurikulum. Berikut hadis tentang kurikulum pendidikan menurut Al-Hadis. Hadisana Hasan bin Musa, hadisana Zuhairo Abu Khaisan sama an Abdillah ibni Usmana bin Usami an Sa'idina Jubairi an abni Abbasina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala katifi au ala mankibi sakan sa'idu summa qala Allahumma fakuhu fiddaini wa almuhun nawila. Artinya, dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya pada punggung Ibnu Abbas atau pundaknya. Perawi hadis ini Said ragu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, berikanlah kepada pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajarilah dia takwil Al-Quran. Metode pendidikan hadis, pembicaraan harus jelas dan bila perlu diulang. An Aisyatu rahimahallahu qala sakana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalama faslan yafhamuhu kullu man sami'a. Artinya, dari Aisyah rahimahullah berkata, sungguhnya perkataan Rasulullah adalah ucapan yang sangat jelas dan dapat memahamkan orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tentang evaluasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menguji kemampuan saat pada waktu akan berangkat perang sebagaimana riwayat berikut. Hadisana Muhammad Abdillah Bani Namayyar. Hadisana Abdillah An-Nafi an Abi Humarra qala, yang artinya menceritakan kepada Muhammad ibn Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami Abdullah dari Nafi dan Ibn Imar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji kemampuanku berperang pada hari perang Uhud ketika aku berusia 14 tahun, lalu beliau tidak mengizinkanku dan beliau mengujiku kembali pada hari perang Khandaq ketika aku berusia 15 tahun, lalu beliau mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim nomor 3473. Tuhan memberikan contoh sistem evaluasi seperti difirmankannya dalam kitab sucinya ayat 18 yang sasarannya untuk mengetahui dan menilai sejauh mana kadar iman, takwa, ketahuan mental,
keteguhan hati dan kesedihan untuk menerima ajakan Tuhan, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian setelah dinilai, Tuhan menetapkan kriteria-kriteria derajat kemuliaan hambanya. Bagi yang berderajat mulia di sisinya, Dia akan memberi hadiah atau pahala sesuai kehendaknya yang berpuncak pada pahala tertinggi, yaitu surga. Dari hasil penelitian di atas, analisis dengan teori atau konsep yang telah ditawarkan oleh para filosofi muslim, termasuk pemikiran Kiai Ahmad Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Tujuan dari pendidikan Islam perspektif Kiai Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Ahmad Dahlan merupakan respon pragmatis terhadap kondisi ekonomi umat Islam yang tidak menguntungkan di Indonesia masa di bawah kolonial Belanda. Umat Islam tertinggal secara ekonomi, sosial, dan politik karena tidak memiliki akses kepada sektor-sektor pemerintahan dan perusahaan swasta. Kondisi yang demikian itu menjadi perhatian Kiai Ahmad Dahlan. Dengan berusaha memperbaiki sistem pendidikan Islam berangkat dari kondisi ini, maka menurut Kiai Ahmad Dahlan, pendidikan Islam bertujuan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti, luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan dan belajar adalah mengamalkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak dan merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah. Membangun niat luhur, yakni mencari ilmu pengetahuan demi semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bertekad mengamalkannya setelah ilmu diperoleh, mengembangkan syariat Islam, mencerahkan mata hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya hasil jawaban dari pertanyaan UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.